Mana? 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 Aduh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila akan mewawancarai sekitaran kampus 2 ini yang mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai mengenai Pancasila. Nah, di sini yang bagusnya nih, kami akan mewawancarai sekitaran kampus 2 ini. Kenapa sih Pancasila itu disebut sebagai ideologi negara? Sebelum mulai wawancara kali ini, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Cahaya Gumilang dan rekan saya Farid Alfian. Dan saya Dede Nafsa Mainah. Dan saya Fatimah Zahra. Oke, lanjut ke wawancara selanjutnya. هلا رمانة هلا رمانة الحلوة زعلانة حلوة زعلانة إني راضيها أنا راضيها إني راضيها هلا. Kakak, boleh izin nanya? Boleh izin wawancara sebentar mengenai Pancasila? Jadi gini, kan ada pertanyaan gitu, kenapa sih Pancasila itu disebut sebagai ideologi negara Indonesia? Menurut pandangan kakak gimana? Dari saya sendiri karena itu kan apa ya, kayak simbol kebinekaan tunggal ika kita juga ya. Terus apa ya, apa lagi ya. Oh, berarti menurut kakak seperti itu ya? Oh ya, terima kasih ya kak, udah membantu. Huh? Saya ingin mewawancarai Bapak. Bapak, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara Pancasila? Disebut sebagai ideologi negara Pancasila karena sebagai dasar negara, falsafah negara. Lima dasar kita harus berpegang pada lima dasar itu, bahwa ketuhanan yang maha esa. Ya, kita sebagai bangsa yang beriman beragama ya, walaupun berbeda agama yang terdiri dari lima agama, tetapi kita tetap satu ya, toleran gitu. Jadi sebagai dasar negara ya kita berpegang teguh kepada Pancasila itu dalam kerja maupun seperti itu. Terus menurut Bapak katanya bagaimana sih cara menerapkannya, Pak? Dalam cara menerapkannya emang apalagi di zaman global seperti ini ya, banyak paham-paham sesat seperti sila pertama ketuhanan yang maha esa. Sekarang paham yang misalkan yang apa namanya nyamping dari ajaran agama yang sesungguhnya. Seperti Islam itu kan ada Islam liberal lah, ada Islam ortodoks lah, Islam dan lain-lain sebagainya. Nah itu paham-paham yang membawa ajaran baru itu bisa merusak mana seseorang seperti itu. Sabar. Sebelumnya ini ya Pak, mau wawancarai terkait tentang Pancasila. Menurut Bapak, Pancasila itu disebut ideologi, menurut Bapak, Pancasila itu kenapa disebut sebagai ideologi negara Indonesia? Landasan hukum kan yang diaturnya oleh sebetulnya Pancasila ini dicetuskannya
Sudah mau 4 tahun ku pelajari semua bahasa ini, tapi yang ku ngerti cuma Sukiyo, wo ini sarangnya I love you. 1.2, mau nggak jadi pacarku? Kalau nggak aku maksa. Maaf yang nggak nyambung kayak hubunganmu sama dia, makanya sama aku biar kita nyambung berdua. Tantangan apa dalam nilai-nilai Pancasila? You didn't have to cut me off like that. Now we were nothing. I don't even need your Kayak contohnya kayak dalam bapak dan dalam ini. Yang termasuk dalam sebetulnya kayak interaksi gini lebih ke ada hubungan masyarakat kan antara semua, lebih ke faktor ekonomi kan. Jadi jalan bagi negara kan sebetulnya pedagang kaki lima berpengaruh karena uang yang terus mengalir dan perputaran uangnya kebanyakan di pedagang kaki lima kalau di negara ini. Sudah siap Pak, makasih Pak. Siap, itu aja. Ya itu aja. Ya, Pak. Makasih ya Pak. Siap. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Berapa Pak? 5.000-an. Apa izin mewawancara sebentar? Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara Indonesia? Karena dalam Pancasila itu terdapat unsur-unsur baik dari segi sosial maupun dalam segi agama. Kenapa menjadikan ideologi Pancasila? Karena di dalam Pancasila itu hebat daripada penstrukturan pembentukan daripada Pancasila itu sendiri mengandung makna-makna di dalam kehidupan kita. Maka sangatlah pantas menjadi ideologi dasar Indonesia. Pertama dari segi keagamaan yang ketuhanan yang Maha Esa, di mana daripada kestrukturan dari segi bahasa itu Pancasila itu sangat umum namun memiliki makna yang sangat hebat gitu. Seperti perumpamaan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari Pancasila pertama tersebut itu diletakkan di pertama karena oleh Hadratus Syekh itu memiliki sejarah. Pertama dari ketuhanan yang Maha Esa itu diruntutkan dari yang terakhir. Namun dari diskusi oleh para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Insinyur Soekarno dan Hadratus Syekh, itu ketuhanan yang Maha Esa itu jadi yang teratas. Nah itu karena agama itu menjadi dasar daripada menjalani kehidupan. Maka menurut saya, kenapa Pancasila itu menjadi ideologi? Karena sangat pantas dan seharusnya di dalam Pancasila itu memiliki unsur-unsur dalam kehidupan. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan menurut pendapat saya perihal Pancasila. Nah, baik Kak, terima kasih ya atas waktunya, mohon maaf. Baik, sekian wawancara kali ini. Kami tutup dengan mobil terdepan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.